Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzi. Saya diberi amanah oleh Lembaga ARL Center menjadi coach dalam kegiatan pembelajaran, gaya belajar dan teknik mengajar. Oke, adik-adik dan saudara-saudara semua, kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana mengkondisikan kelas yang efektif dan efisien. Tentunya salah satunya adalah memahami karakteristik siswa. Memahami karakteristik siswa dalam kegiatan pembelajaran merupakan salah satu kunci tercapainya tujuan pembelajaran. Selain itu, kita harus bisa memahami masing-masing gaya belajar dari peserta didik atau siswa yang kita berikan pembelajaran. Baik, sebelum kita masuk kepada materi gaya belajar dan teknik mengajar yang benar sehingga menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien, saya ingin bertanya kepada peserta pelatihan, menurut saudara-saudara semua, kelas dikatakan kondusif, efektif, dan efisien itu seperti apa? Ya, Pak? Oke, ya. Jadi, salah satunya adalah ketika seorang tutor memberikan suatu pembelajaran, kemudian peserta atau siswanya itu saling memperhatikan. Artinya, ketika tutor memberikan sebuah pembelajaran, kemudian siswa atau peserta itu mendengarkan minimal, itu dikatakan kondusif, efektif, dan efisien. Namun itu semua tidak hanya bisa dikatakan kondusif atau efektif dan efisien, namun ada beberapa hal yang perlu tutor itu laksanakan atau lakukan ketika kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Baik, next kita akan memulai. Oke, yang pertama adalah seorang tutor harus bisa memahami gaya belajar dan teknik mengajar di dalam kelas. Karena di dalam kelas itu ada beberapa siswa yang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Oke, yang pertama adalah setiap anak itu dilahirkan atau terlahir itu unik, ya. Unik yang dimaksud adalah mereka memiliki cara yang belajar yang berbeda-beda. Ada anak yang memiliki gaya belajar itu visual, kemudian auditorial, dan kinestetik. Itu ada 3 hal yang siswa itu miliki dalam belajar atau gaya belajarnya. Satu persatu kita akan diskusikan, kita akan bedah bersama sehingga kita, khususnya peserta pelatihan, nantinya bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan di dalam kelas nantinya. Tetapi kadang banyaknya jumlah anak atau banyaknya jumlah siswa dalam kelas membuat guru atau tutor hanya punya sedikit waktu untuk benar-benar memahami gaya belajar setiap anak. Karena itu, guru perlu memahami tipe-tipe gaya belajar anak untuk membantu menentukan rencana pengajaran yang bisa berpusat pada anak atau siswa. Oke, mari kita
bedah satu persatu, visual itu apa, auditorial itu apa, dan kinestetik itu apa, dan teknik mengajar atau cara mengatasinya itu bagaimana. Oke, masih standby ya. Oke, yang pertama yaitu gaya belajar visual. Apa itu gaya belajar visual? Nah, itu seorang tutor atau guru itu harus memahami. Tanpa memahami itu, seorang guru atau tutor itu kesulitan dalam menciptakan suatu pembelajaran yang efektif, efisien, yang menciptakan suasana kelas itu kondusif. Oke, anak dengan kemampuan belajar visual itu cenderung memahami konsep lebih baik melalui gambar atau ilustrasi. Jadi seorang siswa itu mudah memahami materi yang kita atau guru ajarkan itu melalui gambar, melalui ilustrasi, animasi, dan lebih suka membaca daripada mendengarkan. Dan mengingat informasi tertulis nyata, terlihat oleh matanya siswa daripada mendengarkan. Nah, itu gaya belajar visual seperti itu. Jadi seorang guru harus benar-benar memahami siswa A, B, C itu gaya belajarnya seperti apa. Ketika ada beberapa siswa yang punya gaya belajar visual, namun guru atau tutor mengajarnya atau cara mengajarnya itu menggunakan audio saja. Nah, itu siswa yang memiliki gaya belajar visual akan sulit menangkap materi yang kita ajarkan. Makanya dari itu, kita seorang tutor atau guru itu harus bisa memahami gaya belajar visual, auditorial, kinestetik, harus bisa memahami semuanya. Oke, teknik mengajarnya seperti apa? Nah, ketika ada seorang siswa itu memiliki gaya belajar visual, seorang tutor atau guru itu harus menirukan gerak atau mencontohkan materi ajar menggunakan gambar atau grafis. Kemudian mengajak anak menggambar apa yang telah mereka pelajari dan membagikan catatan belajar. Artinya apa? Ketika kita seorang tutor atau guru tahu bahwa siswanya itu memiliki gaya belajar visual, itu tidak hanya memberikan gambar aja, memberikan animasi aja. Nah, namun seorang tutor atau guru itu mengajak ya, melibatkan siswa untuk ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui gambar atau grafis atau animasi lain. Intinya mengajak, bukan hanya guru memberikan aja, tapi mengajak siswa untuk ikut aktif dalam kegiatan belajar menggunakan gambar atau grafis. Oke. Selanjutnya adalah gaya belajar auditorial ya itu. Dan teknik mengajarnya bagaimana? Oke, harus tahu dulu ya. Gaya belajar auditorial itu seperti apa? Anak dengan kemampuan belajar auditorial itu cenderung memahami konsep lebih baik melalui suara ya, kebalikannya dari visual tadi. Kalau visual melalui gambar atau animasi, auditorial itu menggunakan audio atau cenderung memahami konsepnya itu melalui suara, penjelasan guru. Di guru menjelaskan, kemudian diputarkan sebuah pembelajaran dengan musik atau apa, itu siswa lebih memudahkan siswa itu memahami konsepnya itu melalui itu. Suka mendengar daripada membaca dan mengingat informasi yang dibacakan lebih baik daripada informasi yang ditulis. Jadi melalui penjelasan ini tentunya kebalikan dari gaya belajar visual tadi. Teknik mengajarnya bagaimana? Membacakan materi, karena berbeda dengan yang tadi. Kemudian mengajak anak untuk membaca ketika belajar di rumah, merangkum pembelajaran secara verbal.
Artinya apa? Sama seperti tadi, tidak hanya guru menjelaskan, memberikan musik, memberikan audio kepada siswa, namun siswa diajak untuk terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran melalui membaca. Karena di sini kita berbicara dengan gaya belajar auditorial. Oke, selanjutnya yaitu gaya belajar kinestetik. Nah, kinestetik tentunya berbeda dengan visual maupun auditorial aja. Anak dengan kemampuan belajar kinestetik itu cenderung memahami pembelajaran lebih baik saat dilibatkan dalam pembelajaran dan memecahkan masalah, dan belajar lebih efektif dengan melakukan proyek atau eksperimen. Artinya kedua-duanya, ya, gaya belajar visual dan auditorial itu dikolaborasi atau digabungkan. Tentunya tidak hanya guru menjelaskan atau memberikan itu semua, namun dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran pemecahan masalah menggunakan gambar, menggunakan musik, itu siswa dilibatkan. Kemudian teknik mengajarnya yaitu mengajak anak untuk tidak duduk di kursi. Artinya tidak hanya duduk aja, namun dilibatkan baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Mengajak anak untuk tidak duduk di kursi mereka, memberi jeda waktu saat mengajar, memberikan alat peraga atau benda lain yang bisa anak gunakan untuk membantunya memahami pelajaran. Artinya apa? Kedua-dua gaya belajar visual dan auditorial itu dikolaborasi yang menjadi gaya belajar kinestetik tadi. Tentunya diberikan sebuah proyek yang dimana siswa terlibat aktif dalam memecahkan masalah. Guru atau tutor memberikan gambar atau alat peraga berupa visual ataupun auditorial yang dimana siswa diminta untuk memecahkan masalah. Itu gaya belajar kinestetik. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Dari 3 gaya belajar tadi, tentunya perlu persiapan seorang guru atau tutor untuk menciptakan kelas yang kondusif, efektif, dan efisien, sehingga menciptakan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Kemudian harapan seorang guru itu bisa tercapai, yakni tercapainya kegiatan pembelajaran. Oke, baik, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait gaya belajar siswa, kemudian peserta pelatihan atau Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang mengikuti pelatihan ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa dipraktekkan ketika mengajar di kelas. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.